Seorang pria buta duduk di pinggir pasar, setiap hari mencaci Nabi Muhammad. Namun anehnya, ada seseorang yang selalu datang menyuapinya dengan sabar, tak pernah marah, tak pernah membalas hinaan. Sampai suatu hari, pria buta itu baru tahu, orang yang ia hina selama ini adalah manusia paling mulia di dunia. Bagaimana perasaanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan kisah menyentuh berikutnya. Pasar Madinah pagi itu kembali ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan, derap langkah manusia, dan debu yang berterbangan menjadi irama kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun di sudut pasar, dekat tembok batu yang mulai rapuh, selalu ada satu pemandangan yang sama. Seorang pria tua buta. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya dipenuhi garis kelelahan hidup. Matanya yang keruh menatap kosong, bukan pada dunia, tapi pada kegelapan yang telah lama menjadi temannya. Orang-orang mengenalnya, bukan karena kebaikannya, tapi karena lisannya. "Jangan dengarkan Muhammad, dia pembohong, dia memecah belah kaum kita." Setiap hari, itulah yang diucapkannya. Suaranya parau namun penuh kebencian. Anak-anak kecil takut mendekat. Para pedagang memilih menjauh. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi merasa kasihan, tapi tak satu pun ingin berlama-lama di dekatnya. Pria itu tak pernah tahu bagaimana wajah Nabi Muhammad. Ia hanya mendengar cerita dari orang-orang yang membencinya, dan ia menelannya mentah-mentah. Kebencian tumbuh di hatinya, subur seperti duri di padang pasir. Namun anehnya, di antara sekian banyak manusia yang menjauhinya, selalu ada satu orang yang datang. Setiap pagi, langkahnya tenang, kehadirannya lembut, tak pernah memperkenalkan diri, tak pernah membantah cacian. Ia hanya duduk di dekat pria buta itu, lalu dengan sabar mengeluarkan makanan. Tangannya menyuapkan suapan kecil demi kecil, seolah takut melukainya. Pria buta itu tetap mencaci, "Engkau orang baik, sayang kau mengikuti Muhammad." Dan lelaki itu hanya diam, tak ada marah, tak ada kecewa, hanya kesabaran yang begitu dalam. Hari itu pun sama. Pasar ramai, cacian kembali terdengar, dan dari kejauhan seseorang kembali melangkah menuju sudut pasar itu, membawa makanan, membawa ketulusan, membawa rahasia besar yang belum akan terungkap. Pria buta itu tak tahu bahwa orang yang paling sering ia hina adalah orang yang paling setia menyuapinya. Pagi itu pasar Madinah kembali hidup seperti biasa. Bau rempah, suara kambing, dan teriakan para pedagang bercampur menjadi satu. Namun di sudut pasar suasana selalu berbeda. Sunyi, meski ramai. Dingin, meski matahari mulai menghangat. Pria buta itu masih di tempat yang sama. Tangannya meraba tanah, memastikan mangkuk kecilnya masih berada di sisi kaki. Perutnya sudah lama kosong, tapi lisannya tetap penuh kata-kata tajam. "Jangan dekati Muhammad. Ia membawa ajaran sesat," serunya kepada siapapun yang lewat. Beberapa orang mempercepat langkah. Ada yang berbisik kasihan, ada yang menghela napas. Tak sedikit pula yang merasa marah, namun tak sanggup berbuat apa-apa. Waktu berlalu, matahari makin tinggi. Namun, lelaki yang biasa datang belum juga muncul. Pria buta itu mengernyit. Tangannya meraba ke arah kanan lalu kiri. Tak ada langkah lembut yang dikenalnya. Tak ada suara kain yang selalu terdengar pelan. Tak ada tangan hangat yang biasanya menyentuh pergelangan tangannya. Ia terdiam. Entah mengapa ada rasa aneh yang menyusup di dadanya. Bukan marah, bukan kesal. Tapi, seperti kehilangan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari penting. Beberapa saat kemudian barulah langkah itu terdengar. Pelan, tenang, teratur. Pria buta itu tak sadar bahwa sudut bibirnya sedikit terangkat. Tak terlihat oleh siapapun. Bahkan tak ia sadari sendiri. Lelaki itu duduk di sampingnya seperti biasa. Tak berkata apa-apa. Hanya mengeluarkan makanan lalu menyuapinya perlahan. "Akhirnya kau datang juga," gumam pria buta itu. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kupikir hari ini aku akan kelaparan." Lelaki itu tetap diam. Pria buta itu kembali berbicara. Kali ini tanpa nada amarah. "Kau berbeda dengan yang lain. Tanganmu selalu lembut. Kau tak pernah marah meski aku bicara buruk tentang Muhammad." Lelaki itu masih tak menjawab, namun ada sesuatu yang berubah hari itu. Cacian tetap keluar dari mulut pria buta itu, tapi tak lagi sekeras dulu. Dan di antara kata-kata kebencian itu, mulai terselip kalimat lain. Kalimat yang tak pernah ada sebelumnya.
Siapa sebenarnya engkau? Tanyanya pelan, seolah takut pertanyaannya akan mengusir lelaki itu. Tak ada jawaban. Hanya suapan lembut, hanya kesabaran, hanya ketulusan yang terus mengalir tanpa nama, dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pria buta mulai menunggu seseorang, bukan karena makanan, tapi karena kehadiran. Hari demi hari berlalu. Pasar Madinah tetap ramai seperti biasa, namun bagi pria buta itu, dunia seakan hanya terbagi menjadi dua waktu. Waktu sebelum lelaki itu datang, dan waktu saat ia duduk di sisinya. Pagi itu seperti biasa ia sudah duduk di sudut pasar. Tangannya meraba tanah mencari mangkuk kecilnya. Udara masih sejuk, suara pedagang baru mulai terdengar. Namun telinganya bukan menunggu suara pasar. Ia menunggu langkah itu. Langkah yang selalu pelan, tak pernah tergesa, tak pernah kasar. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikannya. Lihat, dia sudah menunggu orang itu lagi. Bisik seorang pedagang kurma pada temannya. Kasihan juga. Entah siapa lelaki baik yang mau sabar menghadapi cacian orang setua itu. Jawab yang lain. Pria buta itu mendengar potongan percakapan mereka. Ia mengernyit. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak suka saat orang lain berbicara buruk tentang lelaki yang selalu datang padanya. Ketika akhirnya langkah yang ditunggu terdengar, pria buta itu langsung menegakkan punggungnya. Kau datang, katanya pelan seolah ada kelegaan dalam suaranya. Lelaki itu duduk seperti biasa, menyiapkan makanan, menyuapinya perlahan. Sejenak pria buta itu terdiam, lalu berkata, mereka membicarakanmu barusan. Katanya kau bodoh karena mau berurusan denganku. Tangannya sedikit gemetar, tapi menurutku, ia ragu sejenak. Mereka salah. Lelaki itu tetap diam. Kau tidak pernah membentakku. Tak pernah meninggalkanku meski aku berkata kasar setiap hari. Tak seorang pun pernah seperti itu padaku. Udara di antara mereka terasa berbeda hari itu. Lebih berat, lebih dalam. Beberapa saat kemudian seseorang lewat dan mendengar pria buta itu berbicara. Jangan ganggu dia. Ucap pria buta itu tiba-tiba, suaranya lebih tegas dari biasanya. Biarkan dia di sini. Orang itu terdiam lalu pergi. Setelah suasana kembali sunyi, pria buta itu menunduk. Aneh, aku bahkan tak tahu namamu, tapi entah mengapa aku merasa tenang saat kau di dekatku. Tak ada jawaban. Hanya suapan yang tetap lembut. Hanya kesabaran yang tetap utuh. Namun jauh di dalam dada pria buta itu, sesuatu mulai berubah. Kebencian yang dulu begitu kuat, kini perlahan bercampur dengan rasa lain. Rasa yang belum ia kenali. Rasa yang mulai menggoyahkan keyakinannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, tembok gelap di hatinya mulai retak. Retak kecil. Yang suatu hari akan membiarkan cahaya masuk. Pagi itu matahari sudah cukup tinggi ketika pria buta itu masih duduk sendiri di sudut pasar. Tangannya meraba-raba udara kosong di sampingnya. Tidak ada suara kain yang biasa bergesek pelan. Tidak ada langkah yang selalu datang tanpa pernah ingkar. Dadanya terasa tidak nyaman. Hidam mencon menghibur diri. Mungkin ia hanya terlambat, gumamnya pelan. Namun waktu terus berjalan. Suara pasar semakin ramai, pembeli datang dan pergi, dan mangkuk kecil di sampingnya tetap kosong. Seorang anak kecil lewat sambil membawa sekeranjang roti. Ia berhenti sejenak menatap pria tua itu. Paman, orang yang biasa bersamamu hari ini tidak datang? Tanya anak itu polos. Pria buta itu terdiam. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ia merasa gelisah karena seseorang belum datang. Bukan karena lapar, bukan karena makanan, tapi karena kehadiran. Beberapa pedagang yang mengenalnya mulai memperhatikan. Sudah lama orang itu belum terlihat. Ujar seorang penjual kain. Benar, sahut yang lain. Padahal ia tak pernah absen sebelumnya. Pria buta itu mendengar percakapan mereka. Hatinya semakin tak tenang. Saat akhirnya langkah itu terdengar dari kejauhan, ia langsung menegakkan tubuhnya. Wajahnya, tanpa sadar, berubah. Kau, akhirnya datang, ucapnya lirih. Ada nada lega yang tak bisa disembunyikan. Lelaki itu duduk di sampingnya seperti biasa. Tak ada penjelasan, tak ada alasan, hanya kehadiran yang tetap setia. Pria buta itu terdiam cukup lama. Lalu berkata pelan, aku kira hari ini kau tak akan datang lagi. Suap demi suap tetap diberikan dengan lembut. Aneh, lanjutnya suaranya sedikit bergetar. Aku merasa seperti kehilangan saat kau tidak ada. Ia menelan ludah.
Kata-kata berikutnya keluar dengan lebih pelan, lebih jujur. Padahal aku bahkan tak tahu siapa dirimu. Angin pasar berembus lembut. Suasana di antara mereka terasa sunyi meski keramaian ada di sekitar. Untuk pertama kalinya, pria buta itu tidak mengucapkan satu pun kata buruk tentang Nabi. Seolah lisannya sendiri sedang menahan sesuatu. Seolah hatinya mulai takut melukai seseorang tanpa ia tahu siapa. Dan di sudut pasar itu, tanpa disadari siapapun, sebuah hati yang dulu keras, mulai belajar merindukan, belajar melembut, belajar berubah. Hari itu pasar Madinah terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung tinggi, dan udara dipenuhi suara tawar-menawar yang bersahutan. Namun di sudut pasar, suasana tetap sama. Seorang pria buta duduk bersandar, menunggu. Ia kini selalu datang lebih awal. Bukan karena takut kelaparan, tapi karena ia tak ingin terlambat saat lelaki itu datang. Langkah yang dinantikannya terdengar. Pelan tenang seperti biasa, lelaki itu duduk di sampingnya dan mulai menyuapinya makanan. Seorang pemuda yang baru datang ke pasar memperhatikan mereka dari jauh. Ia mendekat dengan raut wajah heran. "Paman," kata pemuda itu, "mengapa orang itu selalu bersamamu? Bukankah kau yang paling keras menghina Muhammad?" Pria buta itu terdiam. Belum sempat ia menjawab, pemuda itu melanjutkan, "Aneh sekali. Orang itu tampak begitu sabar padahal kau selalu berbicara buruk." Lelaki berjubah itu tetap diam, tak bereaksi. Namun kata-kata pemuda itu menimbulkan sesuatu dalam dada pria buta. Bukan lagi kebencian, melainkan rasa tak suka. "Jangan bicara begitu tentang dia," ucap pria buta itu tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tegas. Pemuda itu terkejut. "Paman membelanya?" Pria buta itu sendiri terdiam mendengar ucapannya barusan. Ia tak pernah membela siapapun selama bertahun-tahun hidupnya. Tapi kata-kata itu keluar begitu saja. "Aku tidak tahu siapa dia," lanjutnya. "Tapi aku tahu satu hal, dia tidak pernah menyakitiku. Tidak seperti manusia lain." Pemuda itu terdiam. Lelaki berjubah itu tetap tenang, seolah semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang perlu ditanggapi. Setelah pemuda itu pergi, pria buta itu berkata pelan, "Aku tidak suka jika orang lain merendahkanmu." Tangannya sedikit gemetar. "Kau terlalu baik untuk berada di dekat orang sepertiku." Untuk pertama kalinya kalimat itu terasa seperti pengakuan dosa, bukan kepada manusia, tapi kepada hatinya sendiri. Lelaki itu masih tak berkata apa-apa, namun keheningan itu kini terasa berbeda. Bukan hampa, melainkan penuh makna. Pria buta itu menghela napas panjang. "Aku masih tak tahu siapa engkau, tapi aku bersyukur kau yang datang kepadaku." Di sudut pasar yang ramai itu, sebuah perubahan besar tengah berlangsung tanpa suara. Seorang pria yang dulu penuh kebencian, kini mulai belajar membela, belajar menghargai, belajar merasa dirinya tak pantas di hadapan kebaikan. Dan itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Angin pagi berembus lembut di pasar Madinah. Debu tipis menari di udara sementara suara pedagang mulai memenuhi ruang. Namun bagi pria buta itu, pagi tak lagi terasa sama seperti dulu. Dulu begitu membuka mulut, cacian tentang Nabi Muhammad selalu keluar begitu saja. Seolah lidahnya telah terbiasa. Seolah kebencian itu sudah menjadi bagian dari napasnya. Namun hari itu, lisannya terasa berat. Ia duduk seperti biasa menunggu. Tangannya menggenggam ujung jubah lusuhnya, hatinya tak tenang. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena ada pergulatan di dalam dadanya. Langkah itu terdengar, tenang, pelan, konsisten. Lelaki itu kembali duduk di sampingnya. Kehadirannya tetap sama. Tak pernah meminta, tak pernah menuntut, tak pernah memperkenalkan diri. Seperti biasa, makanan disiapkan. Suapan demi suapan diberikan dengan penuh kehati-hatian. Pria buta itu membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak ada cacian hari itu. Keheningan itu terasa aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Beberapa orang yang lewat mulai berbisik, "Aneh, hari ini dia tak berteriak seperti biasa." Benar, biasanya sejak pagi ia sudah mencaci Nabi. Sepertinya, ada yang berubah sejak orang itu sering bersamanya. Pria buta itu mendengar semuanya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Setelah beberapa saat ia akhirnya berbicara. Suaranya lirih, "Entah mengapa, aku tak sanggup lagi mengucapkan kata-kata itu." Lelaki itu tetap diam. "Aku tak tahu siapa Muhammad sebenarnya," lanjut pria buta itu. "Tapi jika orang sepertimu bisa begitu sabar, begitu lembut,
maka ajaran siapapun yang membuat seseorang menjadi sepertimu tak mungkin sepenuhnya buruk. Kalimat itu keluar dengan gemetar, seolah ia sendiri terkejut mendengar pikirannya berubah sejauh itu. Tangannya mencengkeram dadanya. Aku membenci, tapi hatiku kini tak lagi mendukung kebencianku. Untuk pertama kalinya, pria buta itu merasakan sesuatu yang baru. Bukan amarah, bukan kebencian, melainkan rasa takut. Takut bahwa selama ini ia mungkin telah salah. Takut bahwa selama ini ia telah memusuhi kebenaran. Lelaki itu tetap tak berkata apa-apa. Namun kehadirannya menjadi jawaban yang lebih kuat dari 1000 kata. Di sudut pasar itu tanpa sorotan siapapun, sebuah jiwa yang dulu gelap mulai benar-benar bergulat dengan dirinya sendiri. Pagi itu, udara Madinah terasa lebih sejuk. Awan tipis menggantung di langit, seolah menahan panas yang biasanya membakar. Di sudut pasar, pria buta itu sudah duduk sejak fajar. Tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya menghadap ke arah jalan kecil tempat langkah itu biasa datang. Ia tak lagi berteriak, tak lagi mencaci, tak lagi mengutuk. Orang-orang yang lewat mulai terbiasa melihat perubahan itu. Beberapa bahkan mulai menyapa sesuatu yang dulu tak pernah terjadi. Semoga pagimu tenang, wahai paman, ucap seorang pedagang roti dengan ramah. Pria buta itu tertegun, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, jawabnya pelan. Tak lama kemudian, langkah yang dikenalnya terdengar. Kali ini jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena harap pada makanan, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di dadanya sejak semalam. Lelaki itu duduk di sampingnya seperti biasa. Tangannya menyiapkan makanan, gerakannya tetap lembut, tetap penuh perhatian. Pria buta itu menarik napas panjang. Kau, ucapnya ragu. Lelaki itu berhenti sejenak menunggu. Aku seingin bertanya sesuatu. Tak ada jawaban, namun keheningan itu seperti memberi izin. Selama ini, mengapa kau tetap datang padahal aku selalu kasar, aku selalu menyakiti dengan kata-kata? Tangannya gemetar, bukan karena usia tapi karena rasa yang tak ia pahami. Orang lain meninggalkanku, keluargaku menjauh, sahabat-sahabatku hilang satu demi satu, tapi kau tak pernah pergi. Udara terasa berat. Bahkan suara pasar seolah menjauh. Apa sebenarnya yang kau lihat dariku? Hingga kau masih menganggapku pantas diberi kebaikan? Tak ada jawaban. Namun justru dalam keheningan itulah, pria buta itu merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban lisan, sebuah ketulusan yang tak membutuhkan alasan. Air matanya mulai menggenang. Aku tidak tahu siapa engkau, katanya lirih. Tapi demi Allah, tak ada seorang pun di dunia ini yang pernah memperlakukanku seperti ini. Ia menunduk, tangannya bergetar. Jika engkau tahu betapa banyak dosa yang telah keluar dari lisanku, mungkin kau akan membenciku. Lelaki itu tetap di sana, tak menjauh, tak berubah. Dan saat itu untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun hidup dalam gelap, pria buta itu berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Ajarkan aku, bagaimana caranya menjadi manusia sepertimu. Di sudut pasar itu tanpa saksi besar, sebuah hati yang dulu dipenuhi kebencian, kini mulai merunduk dalam penyesalan, mulai haus akan kebaikan, mulai mencari cahaya. Hari itu pasar Madinah terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena keramaian, tetapi karena hati pria buta itu kini tak lagi sama. Ia duduk lebih tegak dari biasanya. Wajahnya tak lagi penuh amarah, melainkan seperti seseorang yang sedang memikul pertanyaan besar di dadanya. Langkah yang dikenalnya kembali terdengar, tenang, lembut, konsisten. Seperti biasa, lelaki itu duduk di sampingnya dan mulai menyuapinya makanan. Namun hari itu, pria buta itu tak langsung membuka mulut. Aku ingin tahu sesuatu, ucapnya pelan. Lelaki itu berhenti sejenak. Pria buta itu menelan ludah. Selama ini aku hanya mendengar tentang Muhammad dari orang-orang yang membencinya. Tapi aku tak pernah mendengar tentang dia dari orang-orang yang mencintainya. Ia menarik napas dalam-dalam. Pernahkah kau mendengar tentangnya? Lelaki itu tetap diam. Namun pria buta itu melanjutkan, jika benar dia adalah manusia yang buruk, lalu bagaimana mungkin ada orang sepertimu di dunia ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Berat, jujur, tulus. Tak ada jawaban lisan. Namun tangan yang menyuapinya tetap lembut, tetap sabar, tetap penuh kasih. Tak lama kemudian seorang lelaki paruh baya yang sering berdagang di dekat situ mendekat. Suaranya ramah. Wahai paman, aku melihat engkau sudah berubah banyak. Pria buta itu menoleh ke arah suara itu. Katakan padaku,
Ucapnya pelan. Bagaimana sebenarnya Muhammad itu? Pedagang itu terdiam sejenak lalu berkata hati-hati. Dia adalah orang paling jujur yang pernah kami kenal. Tak pernah berdusta, tak pernah menyakiti. Bahkan kepada orang yang membencinya. Jantung pria buta itu bergetar. Orang-orang memanggilnya Al-Amin. Yang terpercaya, lanjut pedagang itu. Dia mengajarkan kasih sayang bahkan kepada musuh. Tangan pria buta itu mencengkeram jubahnya. Setiap kata yang ia dengar, terasa seperti gambaran yang begitu akrab. Begitu, cocok dengan sosok yang setiap hari duduk di sampingnya. Pedagang itu pun pergi. Tinggallah dua orang di sudut pasar itu. Seorang pria buta, dan seorang lelaki berjubah putih yang tetap tak bersuara. Dengan suara gemetar pria buta itu berkata, "Orang yang kau ceritakan itu sangat mirip denganmu." Keheningan terasa semakin dalam. Aku tak tahu mengapa. Tapi hatiku berkata, aku telah melakukan kesalahan besar selama hidupku. Air mata jatuh perlahan dari matanya yang buta. Bukan karena melihat kebenaran, melainkan karena hatinya mulai merasakannya. Dan tanpa ia sadari, yakini bukan lagi pria yang mencaci Nabi, melainkan seorang jiwa yang sedang mencari Nabi. Pagi itu pria buta itu tak lagi duduk dengan gelisah. Ia duduk dengan dada yang penuh. Penuh rasa bersalah. Penuh pertanyaan. Penuh perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Langkah itu kembali terdengar. Tenang, seperti selalu. Namun hari ini, detaknya terasa berbeda di telinga pria buta itu. Seolah setiap langkah membawa sesuatu yang besar. Sesuatu yang mendekati pengungkapan. Lelaki itu duduk di sampingnya. Tangannya kembali menyuapinya dengan lembut. Aku bermimpi semalam, ucap pria buta itu tiba-tiba. Lelaki itu berhenti sejenak. Aku bermimpi ada cahaya besar di hadapanku. Aku tak bisa melihatnya, tapi aku merasakannya. Hangat, menenangkan, seperti kehadiranmu. Suasana menjadi sangat sunyi. Pria buta itu menarik napas dalam. Aku takut, katanya jujur. Takut bahwa selama ini aku telah memusuhi orang yang seharusnya aku muliakan. Tangannya gemetar. Aku takut jika ternyata engkau adalah orang yang selama ini aku hina. Lelaki itu tetap diam. Namun keheningannya kini terasa seperti jawaban yang tak terucap. Tiba-tiba langkah cepat terdengar mendekat. Seorang pemuda berhenti tak jauh dari mereka. Nafasnya sedikit terengah. Wahai paman, katanya. Tahukah engkau siapa orang yang selalu bersamamu itu? Jantung pria buta itu seperti berhenti berdetak. Apa maksudmu? Tanyanya lirih. Pemuda itu menoleh ke arah lelaki berjubah putih. Lalu kembali pada pria buta. Suaranya bergetar. Dia sangat mirip dengan Rasulullah. Udara seperti berhenti bergerak. Pria buta itu menegakkan tubuhnya. Tangannya mencengkeram tanah. Jangan katakan itu, bisiknya. Pemuda itu ragu. Aku tidak berani memastikan. Tapi banyak orang mulai membicarakannya. Lelaki berjubah putih tetap tenang. Tak membenarkan, tak menyangkal. Pemuda itu akhirnya pergi. Meninggalkan keheningan yang sangat berat. Beberapa saat berlalu. Dengan suara yang hampir pecah, pria buta itu berkata, Jika benar itu engkau. Ia terdiam. Tenggorokannya terasa sempit. Maka akulah manusia paling hina di muka bumi. Tak ada jawaban. Namun untuk pertama kalinya, tangan yang menyuapinya berhenti lebih lama dari biasanya. Dan dalam keheningan itu, sebuah kebenaran besar berdiri tepat di hadapan seorang pria buta. Begitu dekat, begitu nyata, hingga hatinya tak sanggup lagi menyangkal. Pagi itu, pasar Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena orang-orang tak datang, tetapi karena suasana di sudut pasar itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Pria buta itu duduk dengan tangan gemetar. Sejak semalam kata-kata pemuda itu terus bergema di kepalanya. Dia sangat mirip dengan Rasulullah. Langkah itu terdengar lagi. Tenang, lembut. Seperti selalu. Namun hari ini, langkah itu terdengar seperti palu yang mengetuk hati. Lelaki itu duduk di sampingnya. Tangan lembut itu kembali menyentuh pergelangannya, hendak menyuapi seperti biasa. Namun sebelum suapan pertama sampai ke mulutnya, pria buta itu mengangkat tangannya. Jangan, katanya pelan. Untuk pertama kalinya, ia menghentikan tangan itu. Lelaki itu terdiam. Air mata mulai mengalir di wajah pria buta itu. Suaranya bergetar. Jika benar engkau adalah orang yang selama ini aku hina. Jika benar engkau adalah Muhammad, kata itu akhirnya terucap.
Nama yang dulu selalu keluar dengan kebencian, kini keluar bersama air mata. Apa yang tersisa dari diriku selain dosa? Tangannya gemetar hebat. Aku telah mencacimu setiap hari. Di hadapanmu sendiri, tanpa tahu, ia terisa. Engkau disakiti oleh lisanku. Tapi engkau membalasnya dengan makanan, dengan kesabaran, dengan kasih. Isaknya semakin dalam. Orang-orang mulai melirik ke arah mereka. Beberapa mulai berhenti berjalan. Aku tak pantas disentuh oleh tanganmu. Bisiknya, suara pecah. Keheningan di antara mereka begitu dalam. Hingga suara pasar seolah menjauh. Pria buta itu menunduk, dahinya hampir menyentuh tanah. Jika memang engkau adalah Rasulullah, maka bersaksilah, aku menyesal dengan seluruh sisa hidupku. Tak ada pernyataan, tak ada pengakuan. Namun tangan itu tak menarik diri. Sebaliknya tangan itu tetap berada di sana. Tenang, hangat, seolah menyampaikan sesuatu yang tak perlu diucapkan. Dan bagi pria buta itu, keheningan itu sudah cukup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak lagi berbicara kepada manusia, melainkan kepada Tuhan di dalam hatinya. Dan di sudut pasar itu, seorang pria buta, yang dulu dikenal karena kebenciannya, kini mulai dikenal oleh langit, karena tangis penyesalannya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di atas Madinah. Cahayanya jatuh lembut ke pasar yang mulai ramai. Namun di sudut pasar, suasana terasa berbeda dari biasanya, lebih tenang, lebih khusyuk. Seolah tempat itu sedang menyaksikan sesuatu yang agung. Pria buta itu masih duduk di tempatnya, namun bukan lagi sebagai pria yang penuh amarah, melainkan sebagai jiwa yang baru saja dilahirkan kembali oleh penyesalan. Langkah itu kembali terdengar, seperti biasanya tenang, lembut, penuh wibawa. Lelaki berjubah putih itu duduk di sampingnya. Tangannya kembali menyiapkan makanan. Namun hari itu, sebelum suapan diberikan, pria buta itu berbicara lebih dulu. Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan ia berkata, "Aku telah memikirkan semuanya sepanjang malam." Lelaki itu terdiam. "Aku tak lagi peduli siapa engkau sebenarnya, apakah engkau dia atau bukan. Yang aku tahu, hanya satu." Tangannya mencengkeram dadanya. "Hatiku telah bersaksi bahwa jalan yang selama ini kutempuh adalah jalan yang salah." Air mata mengalir, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata yang jernih. Dengan suara lirih namun jelas, ia mengucapkan kalimat yang selama ini tak pernah berani mendekatinya. "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusannya." Tak ada teriakan, tak ada sorak, tak ada gemuruh. Namun langit seakan menjadi saksi. Beberapa orang di sekitar pasar yang mendengar kalimat itu terdiam. Sebagian menutup mulut, sebagian menundukkan kepala. Mereka tahu, sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Pria buta itu menunduk, nafasnya bergetar. "Aku tak tahu apakah Allah akan menerimaku setelah semua keburukan yang telah kuucapkan, tapi aku berharap dengan sisa hidupku, aku bisa menjadi hamba yang berbeda." Keheningan menyelimuti mereka. Lelaki berjubah putih itu tetap tak berkata apa-apa, namun tangannya, dengan lembut, kembali menyuapi pria buta itu seperti biasa. Dan dalam sentuhan itu, pria buta itu merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan, penerimaan, kasih sayang yang tak bersyarat. Bukan sebagai orang yang dibenci, bukan sebagai pendosa, tapi sebagai seorang hamba yang baru pulang. Di sudut pasar Madinah itu, sebuah jiwa yang dulu gelap, kini telah mengenal cahaya. Dan kisahnya belum berakhir, justru baru saja benar-benar dimulai. Pagi itu pasar Madinah tetap ramai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di sudut pasar. Bukan pada tempatnya, melainkan pada manusia yang duduk di sana. Pria buta itu kini tak lagi menunduk muram. Wajahnya masih renta, tubuhnya masih lemah, matanya masih tak melihat apa-apa. Tapi, hatinya kini terang. Beberapa orang mulai berhenti saat melewatinya. "Assalamualaikum wahai paman," ucap seorang pedagang muda dengan hormat. Pria buta itu tertegun sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Waalaikumsalam." Satu kata, satu jawaban, namun bagi dirinya itu seperti dunia baru. Dulu orang-orang menjauhinya, kini mereka mulai mendekat. Beberapa bahkan duduk tak jauh darinya, sekadar menemani. Tak ada lagi tatapan jijik. Yang ada justru tatapan haru. Namun tidak semua orang menyambut perubahan itu. Dari kejauhan sekelompok pria memperhatikan. Wajah mereka keras, tatapan mereka penuh curiga. "Itu dia,"
bisik salah satu dari mereka. Dulu paling keras menghina Muhammad, sekarang justru mengikutinya. Orang-orang mulai simpati padanya, sahut yang lain dengan nada tak suka. Jika dibiarkan, ini akan menjadi contoh bagi yang lain. Pria buta itu tak mendengar percakapan itu. Ia duduk seperti biasa menunggu langkah yang selalu datang. Dan seperti biasa langkah itu pun terdengar. Tenang, lembut, penuh keteduhan. Lelaki berjubah putih kembali duduk di sampingnya. Tak ada kata, tak ada pengakuan, namun kehadirannya sudah lebih dari cukup. Pria buta itu berkata pelan, "Hari ini, banyak yang menyapaku dengan ramah." Suara kecil penuh keheranan. "Aku tak pernah mengalami ini sebelumnya." Ia tersenyum tipis, senyum yang dulu tak pernah ada. Tapi entah mengapa, aku juga merasa takut. Lelaki itu tetap diam. Aku merasa sejak aku berubah, ada mata-mata yang memperhatikanku, ada hati-hati yang tak menyukai perubahan ini. Angin pasar bertiup pelan, seolah membawa pesan yang tak terlihat. Pria buta itu menunduk. "Jika memang jalan ini membuatku diuji, maka aku akan bertahan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku terasa benar-benar hidup. Di kejauhan, tatapan-tatapan penuh kebencian masih tertuju ke arah mereka. Dan sejak hari itu, bukan hanya hidayah yang mendekat, tetapi juga ujian, perlahan, diam-diam, mulai mengintai. Pagi itu, langkah pria buta menuju sudut pasar terasa lebih pelan dari biasanya. Bukan karena tubuhnya semakin lemah, tetapi karena hatinya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang tak ia mengerti, namun terasa mendekat. Ia sudah merasakannya sejak beberapa hari terakhir. Suara-suara di belakang punggungnya, bisikan yang terhenti saat ia mendekat, langkah-langkah yang seolah mengikuti. Ia tetap duduk di tempatnya seperti biasa. Namun hari itu, sebelum langkah yang selalu menenangkan itu datang, beberapa orang justru lebih dulu berdiri di hadapannya. "Engkau berubah, wahai orang tua," kata salah satu dari mereka dengan suara dingin. Pria buta itu mengangkat wajahnya ke arah suara itu. "Apa maksudmu?" tanyanya tenang. "Dulu engkau berdiri di pihak kami. Engkau berteriak menghina Muhammad setiap hari." Nada suara mereka keras, menekan. "Sekarang? Hari ini engkau duduk diam. Besok engkau mengucap salam, lusa engkau mengucap syahadat." Jantung pria buta itu bergetar, namun suaranya tetap terkendali. "Hatiku telah menemukan jalan yang lebih damai." Salah satu dari mereka mendekat lebih dekat. "Jangan bodoh," desisnya. "Orang-orang mulai menaruh simpati padamu. Jika engkau terus seperti ini, kami tak akan diam." Pria buta itu menggenggam ujung jubahnya. "Aku tak mengajak siapapun," katanya pelan. "Aku hanya memperbaiki diriku." "Tidak cukup," jawab suara itu tajam. "Jika engkau benar-benar ingin aman, kembali lakukan seperti dulu." Udara di sekeliling terasa berat. "Kembali hina Muhammad seperti dulu. Teriaklah di pasar. Tunjukkan bahwa engkau masih berada di pihak kami." Pria buta itu terdiam lama. Dadanya naik turun, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah pilihan hidup dan mati. Lalu dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Aku telah terlalu lama hidup dalam kebencian. Aku tak ingin kembali ke sana." Suasana seketika berubah. "Pikirkan baik-baik," kata mereka sebelum pergi. "Kesabaran kami ada batasnya." Mereka pergi meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Tak lama kemudian langkah itu terdengar. Tenang, seperti selalu. Lelaki berjubah putih duduk di sampingnya. Pria buta itu tak langsung berbicara. Tangannya gemetar, nafasnya tak stabil. Lalu ia berkata pelan, "Hari ini aku diancam." Keheningan menjawab, "Mereka memintaku kembali menjadi diriku yang lama. Memintaku kembali mencacimu, kembali mencaci Nabi." Air matanya mulai jatuh. "Aku takut bukan pada mereka." "Oh, tapi pada diriku sendiri." Ia menunduk. "Takut jika aku lemah. Takut jika aku kembali jatuh." Lelaki itu tetap di sana. Tak pergi, tak berubah. Dan dalam keheningan itu, pria buta itu merasakan kekuatan baru. Bukan dari kata-kata, tetapi dari kehadiran yang setia. Dan ia pun berbisik dengan tekad yang belum pernah ia miliki sebelumnya. "Selama kau masih duduk di sampingku, aku akan tetap berdiri di jalan ini." Pasar Madinah pagi itu lebih ramai dari biasanya. Suara manusia bertumpuk, langkah saling berkejaran, dan udara terasa panas. Namun di sudut pasar suasana justru terasa tegang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Pria buta itu sudah duduk di tempatnya. Tangannya menggenggam ujung jubah lusuhnya lebih erat dari biasanya. Dadanya terasa sempit, bukan karena takut,
tapi karena firasat. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Tak lama kemudian suara langkah cepat mendekat. Bukan satu, tapi beberapa. Di sana dia. Suara itu keras, kasar. Pria buta itu menegakkan tubuhnya. Nafasnya tertahan. Beberapa pria berdiri di sekelilingnya. Mereka sengaja mengeraskan suara agar orang-orang memperhatikan. Inilah orang yang dulu paling keras menghina Muhammad. Teriak salah satu dari mereka. Sekarang ia berpura-pura menjadi pengikutnya. Orang-orang mulai berhenti. Lingkaran kecil terbentuk di sekitar mereka. Pria buta itu menggenggam jubahnya lebih kuat. Wahai orang tua, kata pria lain dengan nada mengejek. Katakanlah di depan semua orang seperti dulu. Hina Muhammad seperti yang biasa engkau lakukan. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada pria buta itu. Dulu inilah panggung yang ia kenal. Dulu inilah tempat di mana lisannya beracun. Dulu inilah perannya. Namun hari ini, dadanya terasa berbeda. Ia menarik napas panjang. Suaranya keluar gemetar tapi jelas. Aku tidak akan melakukannya. Kerumunan berbisik. Aku telah mengucapkan terlalu banyak keburukan dalam hidupku. Aku tak akan menambah satu pun lagi. Salah satu pria itu mendorong bahunya. Tubuhnya hampir terjatuh. Kau berani membantah kami sekarang? Pria buta itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, aku lebih takut kepada Allah daripada kepada kalian. Kerumunan tersentak. Kata-kata itu datang dari pria yang dulu paling jauh dari cahaya. Beberapa orang mulai menangis. Beberapa lainnya menunduk. Bahkan sebagian yang memusuhi pun terdiam. Para pria yang mengancamnya merasa kehilangan kuasa. Mereka tak mendapatkan teriakan, tak mendapatkan pertunjukan. Yang mereka dapatkan justru kehormatan. Mereka pergi dengan wajah gelap. Pria buta itu duduk terdiam. Nafasnya masih bergetar. Tak lama kemudian, langkah itu terdengar. Tenang, lembut, seperti selalu. Lelaki berjubah putih kembali duduk di sampingnya. Pria buta itu tak berkata apa-apa. Namun air matanya mengalir. Bukan air mata takut, bukan air mata sedih, melainkan air mata seorang hamba yang baru saja menang melawan dirinya sendiri. Dan di sudut pasar itu, tanpa sorak, tanpa pujian, sebuah iman kecil telah tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa lagi digoyahkan. Sudut pasar itu kini tak lagi sepi. Orang-orang mulai datang bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk duduk sejenak di dekat pria buta itu. Mereka tak lagi melihatnya sebagai pengemis tua yang dulu penuh kebencian, melainkan sebagai seseorang yang hatinya telah ditempa oleh penyesalan dan keteguhan. Anak-anak kecil kini berani mendekat. Seorang pemuda sering membantu menuntunnya berjalan. Seorang ibu kadang menitipkan air minum di dekat tangannya. Pria buta itu tak pernah merasa dirinya pantas untuk dihormati. Baginya setiap kebaikan yang datang terasa seperti hadiah yang tak pernah ia minta. Namun ada satu hal yang masih sama. Setiap pagi, lelaki berjubah putih itu tetap datang. Tetap duduk di sampingnya. Tetap diam dengan ketenangan yang sama. Suatu hari seorang pemuda bertanya pelan kepada pria buta itu, wahai paman, siapakah lelaki yang selalu bersamamu itu? Pria buta itu tersenyum kecil. Aku tidak tahu namanya. Pemuda itu terdiam. Engkau duduk bersamanya setiap hari, tapi tak tahu siapa dia. Pria buta itu mengangguk. Yang aku tahu, dia adalah manusia paling sabar yang pernah aku temui. Pemuda itu memandang lelaki berjubah putih itu dari jauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, bukan wajahnya, tapi ketenangannya, seolah dunia tak pernah mampu mengusiknya. Hari demi hari berlalu, hingga suatu pagi, pria buta itu duduk lebih lama dari biasanya. Ia menunggu, namun langkah itu tak kunjung terdengar. Waktu berjalan, suara pasar semakin ramai. Orang-orang sudah datang dan pergi, namun kursi kecil di sampingnya tetap kosong. Hatinya mulai gelisah. Apa dia terlambat, gumamnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang tak pernah ia lihat. Namun begitu ia kenal dengan jiwanya, seorang pemuda mendekat. Suaranya terdengar ragu. Wahai paman. Pria buta itu menoleh. Ada sesuatu yang perlu engkau ketahui. Jantungnya bergetar. Apa itu? Pemuda itu menarik napas dalam. Lelaki yang biasa datang padamu. Ia berhenti sejenak. Beliau sedang sakit. Dunia seakan berhenti berputar. Tangan pria buta itu gemetar. Sakit. Bisiknya. Pemuda itu mengangguk. Cukup berat. Tak ada teriakan. Tak ada tangis keras. Namun di sudut pasar itu seorang pria buta duduk dengan dada
yang terasa kosong untuk pertama kalinya sejak ia mengenal makna kehadiran. Dan ia berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ya Allah, jangan ambil dia dariku sebelum aku sempat berterima kasih." Pagi itu, pasar Madinah tetap ramai. Namun bagi pria buta itu, dunia terasa sepi. Ia duduk lebih lama dari biasanya. Tangannya meraba sisi tempat yang selalu ditempati lelaki berjubah putih itu. Kosong, dingin. Tak ada kehangatan yang biasa menenangkan dadanya. Langkah-langkah pelan mendekat. "Wahai paman," suara seorang pemuda terdengar lembut. Pria buta itu menoleh. "Bawalah aku kepadanya," katanya tanpa ragu. Kemanapun dia berada, pemuda itu terdiam sejenak, lalu memegang lengannya dengan hati-hati. "Baik, paman." Mereka berjalan menyusuri jalan Madinah. Debu terasa di kaki, udara panas. Namun pria buta itu tak mengeluh. Hatinya hanya dipenuhi satu keinginan, bertemu, walau sekali saja. Akhirnya mereka berhenti. "Disinilah beliau," kata pemuda itu pelan. Pria buta itu duduk perlahan. Tangannya meraba ke depan, hingga menyentuh kain lembut yang familiar. Jubah yang selama ini selalu ada di sampingnya. Dadanya berguncang. "Engkau," bisiknya. "Mengapa tak datang hari ini?" Tak ada jawaban. Pemuda itu berlutut di sampingnya. Suaranya bergetar. "Wahai paman, lelaki yang selama ini menyuapimu, yang mendengarkan cacianmu, yang tak pernah marah padamu." Ia berhenti, menahan tangis. Beliau adalah Rasulullah Muhammad. Dunia seakan runtuh. Tangan pria buta itu membeku di udara. "Rasul, Allah?" Bisiknya hampir tak terdengar. Air mata jatuh deras dari wajah yang telah lama dipenuhi penyesalan. Aku mencacinya setiap hari. Aku menghina namanya. Aku memusuhinya." Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Namun justru beliau yang menyuapiku. Beliau yang sabar padaku. Beliau yang tak pernah meninggalkanku. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, tapi tangis yang keluar dari jiwa yang paling dalam. Dengan suara yang penuh luka dan cinta, ia berbisik di dekat jasad mulia itu. "Wahai Rasulullah, andai aku bisa melihat, aku ingin melihat wajahmu sekali saja. Andai aku bisa memutar waktu. Aku ingin mencium tanganmu, bukan mencacinya." Tangannya menggenggam jubah itu erat. "Ampunilah aku, sebagaimana engkau telah memaafkanku bahkan sebelum aku meminta." Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan air mata. Namun di tengah tangis itu, pria buta itu mengangkat wajahnya ke langit dan mengucap dengan suara yang kini penuh ketenangan, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Dan sejak hari itu, pria buta itu tetap duduk di sudut pasar, bukan lagi untuk mencaci, melainkan untuk menceritakan satu kisah tentang seorang nabi yang membalas kebencian dengan kasih, menghadapi cacian dengan kesabaran, dan meninggalkan cahaya, bahkan di hati manusia yang paling gelap. Tamat.